Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kuliah Tib Nabawi online kita, masih pada tema yang sama, yaitu tentang kajian penyakit praktis, sinergi, herbal, dan titik bekamnya, juga saran dan pantangannya. Insya Allah pagi ini kita akan mengkaji penyakit ke-19 di dalam buku ini, yaitu penyakit hernia. Teman-teman, tahukah kalian apa itu penyakit hernia? Atau mungkin ada yang pernah mengalami? Jika belum tahu, mari kita lihat apa itu hernia. Dan jika sudah pernah mengalami, mari kita lihat bagaimana solusinya secara alami dan juga sinergi dengan bekam. Baik teman-teman semuanya, ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hernia atau yang lebih dikenal dengan turun berok, ya, adalah penyakit akibat turunnya buah zakar seiring melemahnya lapisan otot dinding perut. Penderita hernia memang kebanyakan laki-laki, terutama anak-anak. Kebanyakan penderitanya akan merasakan nyeri jika terjadi infeksi di dalamnya. Misalnya, jika anak-anak penderitanya terlalu aktif. Nah, ini. Jadi hernia itu adalah biasa juga disebut dengan turun berok. Ya. Di mana kondisi ini terjadi karena turunnya, ya, buah zakar, ya, atau testis, ya, dari ya, karena disebabkan melemahnya lapisan otot dinding perut. Ya. Nah, ini banyak terjadi pada laki-laki, khususnya anak-anak. Ya. Dan dia akan lebih, ya, terasa perih ataupun nyeri, ya, jika ada infeksi dan jika anak-anak tersebut terlalu aktif. Nah, itu tentang hernia, ya, penyakit yang sering banyak menyerang kaum laki-laki. Selanjutnya, hernia berasal dari bahasa Latin yaitu herniae. Menonjolnya isi suatu rongga melalui jaringan ikat tipis yang lemah pada dinding rongga. Dinding rongga yang lemah itu membentuk suatu kantong dengan pintu berupa cincin. Gangguan ini sering terjadi di daerah perut dengan isi yang keluar berupa bagian dari usus. Hernia yang terjadi pada anak-anak lebih disebabkan karena kurang sempurnanya prosesus vaginalis untuk menutup seiring dengan turunnya testis atau buah zakar. Sementara pada orang dewasa, karena adanya tekanan yang tinggi dalam rongga perut dan karena faktor usia yang menyebabkan lemahnya otot dinding perut. Nah, ini hernia itu bisa terjadi pada anak-anak maupun pada dewasa, ya, tentu dengan sebab yang berbeda. Kalau pada dewasa itu karena faktor U, ya, sehingga melemahnya otot-otot dinding perut, atau juga karena tekanan, ya, adanya tekanan yang tinggi di mana aktivitas tersebut membutuhkan stamina yang tinggi. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya hernia pada orang-orang laki-laki dewasa. Adapun pada anak-anak itu lebih disempurnakan karena kurang sempurnaannya prosesus vaginalis untuk menutup seiring dengan turunnya testis atau buah zakar. Wal akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya teman-teman semuanya. Nah, penyakit hernia ini banyak diderita oleh orang yang tinggal di daerah perkotaan
yang notabene yang penuh dengan aktivitas maupun kesibukan, di mana aktivitas tersebut membutuhkan stamina yang tinggi. Jika stamina kurang bagus dan terus dipaksakan, maka penyakit hernia akan segera menghinggapinya. Nah, ternyata orang-orang di perkotaan ini relatif lebih akan mudah terkena hernia ini. Karena apa? Karena mereka lebih aktif, ya, lebih banyak kegiatan, dan kegiatan mereka ini kadang-kadang membutuhkan stamina tinggi. Nah, manakala ya stamina kurang bagus, ya, kondisi badan tidak fit misalnya, ya, kurang bersemangat, lagi lemah, letih, lesu, maka penyakit hernia ini jika seseorang tadi memaksakan diri beraktivitas, ini bisa menyerang dan menghinggapi orang yang sedang kondisi aktif namun dalam kondisi lemah. Berdasarkan terjadinya hernia dibagi atas dua. Ya. Yang pertama ada hernia bawaan atau kongenital, dan ada hernia yang didapat, yaitu akuisita. Ya. Berdasarkan letaknya, hernia dibagi menjadi 4. Hernia diafragma, yaitu menonjolnya organ perut ke dalam rongga dada melalui lubang pada diafragma, sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Yang kedua, inguinal. Yang ketiga, umbilikal, yaitu benjolan yang masuk melalui cincin umbilikus atau pusar. Yang keempat, femoral, yaitu benjolan dilipat paha melalui anulus femoralis. Ya. Sedangkan menurut sifatnya, ada hernia yang disebut dengan refonibel, bila isi hernia dapat keluar masuk. Yang kedua, hernia irrefonibel, bila isi kantung hernia tidak dapat dikembalikan ke dalam rongga. Jadi, ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, hernia ini terbagi menjadi 3 kelompok besar. Ada karena berdasarkan terjadinya, ada juga berdasarkan sifatnya, dan ada berdasarkan letaknya. Masing-masing memiliki jenis yang berbeda-beda. Ya. Ada yang karena berdasarkan terjadinya disebut hernia bawaan. Ya. Ada hernia yang didapat. Ya. Kemudian berdasarkan letaknya ada hernia diafragma, kemudian ada inguinal, ada umbilikal, dan ada femoral. Kemudian berdasarkan sifatnya ada reponibel dan ada hernia irreponibel. Ya. Kemudian ada lagi strangulata. Ya. Ini masih berdasarkan sifat juga. Ya. Bila terdapat keluhan nyeri biasanya karena terjepitnya pembuluh darah. Ya. Kemudian jenis yang berikutnya incarcerata. Terdapat tanda obstruktif seperti tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang angin, dan terdapat nyeri. Yang berikut, yang terakhir adalah hernia akreta. Jika tidak ada keluhan rasa nyeri ataupun tanda sumbatan usus akibat perlekatan tersebut. Ya. Inilah beberapa jenis hernia yang dapat menyerang seseorang, ya. Tergantung dengan di mana letak, ya, dan kemudian terjadinya juga sifatnya. Lalu bagaimana cara mencegah agar penyakit ini tidak mengenai kita? Ya. Pencegahan yang bisa dilakukan, yang pertama untuk mencegah hernia adalah mengetahui penyebabnya. Ya. Hernia yang timbul akibat kelainan bawaan dan efek penuaan tidak dapat dicegah. Ya. Kalau karena dia bawaan ataupun karena penuaan, ini sulit untuk dicegah. Ya, karena memang bawaan. Ya, bawaan misalnya sejak lahir atau bawaan dari kecil, ya, atau karena usia penuaan. Nah, ini memang kondisi kalau udah tua, ya banyak sekali organ-organ yang melemah termasuk otot-otot, ya. Nah, ini bisa memudahkan terjadinya penyakit hernia pada laki-laki dewasa yang sudah lanjut usia ini. Hernia bisa muncul bila otot dinding tipis yang menyekat atau membungkus organ mendapatkan tekanan melebihi kapasitasnya. Nah, itu. Jadi kalau
ada tekanan yang terlalu tinggi, sementara kantung yang dinding otot yang membungkus sesuatu itu menipis, ya ini juga bisa menyebabkan jadinya hernia. Karena apa? Kan lebih berat daripada dinding otot yang membungkus tadi, ya. Maka jika terjadi atau ada gejala hernia ini, kita bisa lakukan dulu beberapa langkah sebagai pencegahan saja, ya. Yang pertama, gunakan teknik mengangkat yang benar. Selalu gunakan kaki Anda, bukan otot punggung Anda, untuk mengangkat. Pakailah dukungan penahan ketika melakukan kegiatan yang mengangkat berat. Nah, ini. Jadi, ketika mengangkat sesuatu, topangan kita ke kaki. Fokuskan ke kaki, jangan ke punggung. Kemudian jika itu terlalu berat, pakailah alat untuk dukungan penahan, misalnya pakai seperti sabuk, ya, khusus untuk menahan tulang belakang agar tidak mengalami cedera dan sebagainya, ya. Yang kedua, sampaikan kesulitan buang air kecil ke dokter Anda. Kesulitan buang air kronis dapat menyebabkan hernia. Sulit buang air kecil perlu ditentukan dan diobati oleh dokter Anda. Nah, ini kalau ada kasus sulit buang air kecil, ya, ini silakan konsultasi segera dengan dokter. Karena dikhawatirkan jika ini menjadi akut, ya, susah buang air kecil ini menjadi berat, bisa menyebabkan terjadinya penyakit hernia, ya. Maka silakan konsultasi dengan dokter agar segera diobati kasus sulit atau susah buang air kecil tersebut. Yang berikutnya, turunkan berat badan jika Anda kelihatan berat badan. Nah, ini juga penting. Jika berat badan kita berlebih, maka kita turunkan, ya. Kita jaga berat badan kita agar tetap ideal. Ya, tentu ini perlu proses, ya. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur berat badannya berlebih, maka mungkin bisa dimulai program diet, ya, agar badan kita lebih stabil. Yang berikutnya, hindari sembelit dengan banyak makan serat, banyak minum, dan segera ke kamar kecil bila kebelet. Nah, ini juga menjadi penting, ya, agar jangan sembelit. Makanan kita harus yang mengandung serat, ya, dan jangan suka menahan, ya, rasa ingin buang air. Ya, ini harus segera dituntaskan jika memang sudah ada rasa ingin buang air. Yang berikutnya, berolahraga secara teratur. Oh, ini tentu tidak boleh lepas dari kita, teman-teman, ikhwanul akhwat semuanya. Olahraga ini menjadi penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Beri waktu khusus untuk kita berolahraga, ya, meski tentu olahraga yang tidak terlalu berat juga, ya. Olahraga yang bisa memberikan tubuh kita fresh kembali, ya. Nah, ini bisa dilakukan, tidak perlu lama, 15-30 menit sehari. Berhentilah merokok, ya. Karena oksigenasi buruk akibat merokok dapat menyebabkan kerusakan otot dan kelemahan otot yang menjadi sasaran utama perkembangan hernia. Nah, jadi merokok ini ternyata banyak sekali dampak, ya. Dan sudah kita sampaikan, seburuk-buruk, ya, sesuatu yang dijual, ya, seburuk-buruk sesuatu yang dijual, ditawarkan itu adalah rokok, ya. Iklannya saja sudah buruk, tapi memang, ya, sungguh aneh tapi nyata, masih ada orang yang betul-betul sulit untuk menggunakan akal sehatnya ketika berhadapan dengan rokok, ya. Belum ada iklan yang seburuk rokok, sudah saya pernah sampaikan. Belum ada iklan apapun terkait makanan ataupun minuman yang lebih buruk daripada rokok. Nah, rokok ini, ya, sangat-sangat jelas dikatakan membunuhmu, dikatakan bisa menyebabkan penyakit ini dan itu. Tapi lagi-lagi orang sulit menjadi waras ketika dihadapkan dengan rokok ini, ya. Tiba-tiba saja banyak profesor, ya, tiba-tiba saja banyak intelektual, ya, banyak sarjana, banyak orang-orang yang katanya pinter, ya, orang-orang yang katanya cerdas, tapi ketika berhadapan dengan rokok tiba-tiba menjadi idiot, ya, menjadi orang-orang idiot, sekumpulan komunitas idiot. Nah, itulah para perokok, ya. Jadi para perokok ini adalah sekumpulan komunitas orang-orang idiot, ya. Meskipun
latar belakang pendidikannya mungkin ada yang sarjana, ya, ada yang bahkan doktor, bahkan ada yang profesor, ya. Tapi kalau kita lihat mereka ini sebenarnya idiot, karena belum ada ya, produk seburuk rokok iklannya ini, ya. Jelas sekali di sana disampaikan bahwa rokok itu membunuhmu, rokok itu menyebabkan ini dan itu. Namun masih juga dibeli dan masih juga dihisap. Nah, ini tentu kalau bukan idiot ya buta huruf, ya. Dua kemungkinan itu saja, ya. Dua kemungkinan itu saja. Lalu selanjutnya teman-teman, tanaman apa yang cocok untuk penyakit hernia ini? Apa yang direferensikan dari tanaman obat bagi penyakit hernia? Ada 3 herbal yang cocok. Yang pertama anti radang, kita ambil ciplukan. Ya, ciplukan ini kan buah yang juga terbungkus. Ya. Jadi sangat baik untuk penyakit hernia. Yang kedua analgesik, yang bersifat analgesik yaitu daun sendok. Ya. Dan yang ketiga antibiotik serta anti radang yaitu jombang. Nah, ini 3 herbal yang kiranya baik dikonsumsi oleh penderita hernia. Saya ulangi lagi, ya, herbal yang cocok adalah yang pertama ciplukan, yang kedua daun sendok, dan yang ketiga adalah jombang. Ya. Silakan teman-teman yang punya kasus hernia ataupun tetangga atau handai tolan yang mengalami kasus hernia ini disarankan untuk mengkonsumsi herbal yang kita sebutkan tadi, yaitu ciplukan, daun sendok, dan juga jombang. Lalu apa pantangan dan yang harus dihindari dari penyakit hernia? Ya, pertama tidak boleh merokok. Nah, ini jelas ya, jangan merokok karena ini bisa membantu percepatan ya kondisi di mana hernia akan mudah terjadi karena dengan bisa menyebabkan kerusakan otot dan melemahnya otot. Ya. Yang berikutnya hindari makanan yang mengandung kafein. Minuman-minuman yang mengandung kafein seperti kopi, minuman bersoda, coklat, es krim. Yang berikutnya kehamilan. Ya. Ini pada perempuan tentunya. Yang berikutnya obesitas, kegemukan. Ya. Ini tolong dijaga. Ya. Yang berikutnya hindari makanan yang mengandung alkohol, pekerjaan berat, mengangkat beban yang berlebihan. Ya. Kemudian hindari makanan yang pedas, cabai, lada, bubuk. Ini diantara pantangan yang harus dijaga oleh orang-orang yang mengalami hernia. Selanjutnya, sinergi bekamnya bagaimana? Bisakah hernia itu dibekam? Ya, maka jawabannya sangat bisa. Ya, pada penderita hernia bisa kita bekam dengan 7 titik. Pertama titik kahit. Ya. Selanjutnya titik 1 jari di atas siku, tepat di kiri kanan ruas tulang belakang. Ya, 1 jari dari ruas tulang belakang kita. Selanjutnya 1 jari juga di bawah siku, ya. Kiri dan kanan dari ruas tulang belakang, 2 jari, ya. 2 jari dari ruas tulang belakang. Selanjutnya 2 titik terakhir yaitu di kiri kanan, ya, dari ruas tulang belakang, tepat 2 atau 3 jari dari tulang ekor. Ya, ini juga dibekam di area sana, ya, supaya ada stimulan kepada otot-otot yang dekat dengan perut, ya, yang tentunya dekat dengan penyakit hernia tersebut. Nah, ini 7 titik. Lakukan pembekaman ya dengan mengeluarkan darah. Kemudian 1 titik dengan kop kering, yaitu tepat pada ruas tulang belakang, di atas ruas tulang belakang, di bawah belikat 1 atau 2 jari. Di bawah tulang belikat 1 atau 2 jari. Inilah 7 titik plus 1 titik kop kering ya, yang bisa dilakukan pada terapi penyakit hernia. Nah, ikhwanul akhwat, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan lakukan ya pembekaman ini rutin, ya, rutin atau 1 bulan sekali. Mudah-mudahan dengan begitu ya bisa membantu dalam proses penyembuhan penyakit hernia. Dan jangan lupa tentu sinergikan juga dengan herbal
yang cocok untuk membantu mengurangi dan juga mengobati penyakit hernia ini, yaitu apa tadi? Cipulukan, daun sendok, dan jombang. Demikian ikhwan akhwat, teman-teman semuanya, kajian kita pada pagi yang berbahagia ini tentang dan solusinya secara alami juga sinergi bekalnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk kita amalkan dan juga kita sharingkan kepada yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu